Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Semua luar biasa, amin. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di ibadah online minggu ketiga di bulan April. Kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dalam keadaan apapun juga, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Haleluya. Kita akan datang pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau izinkan segala sesuatu terjadi, itu akan mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Bapa dalam surga, Engkau jamah jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin dalam sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Yang dalam kelemahan Tuhan Engkau berikan kekuatan. Yang dalam kekurangan Tuhan, kiranya Engkau cukupi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang maha kuasa. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan penuh kerinduan, kami ingin meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Siapa yang diberkati hari ini, kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan sama-sama saudaraku, kita mau meninggikan Dia. Dia Allah yang ajaib, kebesarannya tak tertandingi, haleluya. Kita bertepuk tangan saudaraku. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan
kasih Tuhan. Kita datang pada Tuhan karena kekuatan kami Tuhan hanya datang daripada-Mu. Menghadapi masa-masa yang sulit saat ini Tuhan. Kalau tanpa Engkau Tuhan, kami tidak kuat Tuhan. Tapi karena Engkau ada bersama kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan pada Tuhan. Haleluya, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kita katakan dari awal, kekuatan di hidupku. Kekuatan
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Nyatakan lebih lagi, katakan aja. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi katakan aja, Engkau Tuhan, Engkau penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memang Allah yang ajaib Tuhan, yang penuh kuasa. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa menandingi Engkau Tuhan, sebab Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat ibadah online di hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kami udah naikkan pujian penyemangat Tuhan, biar hanya Engkau yang dipuji, ditinggikan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa ini Tuhan penuh kemurahan dari Engkau, disertai oleh Engkau, dipulihkan oleh Engkau. Bahkan setiap pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hikmat dari Engkau Tuhan turun atas mereka Tuhan, hingga mereka memimpin bangsa ini dengan luar biasa Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau inginkan bangsa ini Tuhan, untuk kemajuan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, 34 provinsi ini Tuhan ada di dalam rencana-Mu Tuhan, ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kau yang pulihkan Tuhan, Kau satukan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, juga kota Cilegon ini dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu Tuhan, hingga ada damai sejahtera terjadi Tuhan di kota kami Tuhan, hingga kami terus Bapa bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Filipus Tuhan, dan wakil gembala kami Pak Bona Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi mereka berdua Tuhan, kekuatan damai sejahtera-Mu turun atas mereka Tuhan, dalam keluarga mereka Engkau berkati Tuhan, apapun yang mereka rencanakan Tuhan, untuk Bapak umat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya semua berencana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami serahkan juga Bapak, setiap pengerja yang ada Tuhan, di GBI Petra ini dalam tangan-Mu Tuhan, Kau urapi, Kau satukan di dalam tari kasih-Mu Tuhan. Bahkan setiap umat-umat-Mu Tuhan, Kau satukan di dalam tari kasih-Mu Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini melayani Engkau Tuhan, dalam bidang apapun Tuhan, Kau mengurapi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, supaya kami lebih lagi Tuhan untuk mempermuliakan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan umat-Mu Tuhan di GBI Petra juga dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau semakin menyertai umat-Mu Tuhan, semakin hari boleh semakin mendengarkan Engkau Tuhan, semakin dekat kepada Engkau Tuhan, supaya mengerti isi hati-Mu Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami semua Tuhan, supaya kami terus Bapa boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang butuh jalan keluar Tuhan, kiranya Engkau berikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Yang mereka yang lemah Tuhan, Kau kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan.
kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lebih lagi lewat hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Doa saya biar Bapak Ibu selalu senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini dalam ibadah online yang bisa dilakukan di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas, yang sanggup menjamah, yang sanggup memulihkan, memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, kami rindu belajar firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu. Firman yang ditaburkan, mengubah pola pikir, paradigma kami. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya menyambung kembali dari khotbah saya yang sebelumnya tentang yang empunya kerajaan Allah, di mana di situ kita membahas tentang anak-anak ya. Dan saya baca dulu ayatnya ya, Matius 19 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Saya percaya di sini bahwa Yesus menggambarkan anak-anak ini, membiarkan anak ini datang dan mengatakan orang-orang yang demikianlah yang empunya kerajaan sorga. Itu berbicara bahwa ada karakter atau sifat dari anak-anak tersebut yang disukai oleh Allah. Atau dengan kata lain, kita sebagai anggota kerajaan Allah harusnya punya sikap seperti ini. Jadi ada sikap-sikap yang dimiliki oleh anak-anak ini, ya, di mana kita perlu belajar. Kita juga adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, dan harusnya sikap-sikap ini juga ada dalam kehidupan kita. Ya, yang 5 poin sebelumnya kita sudah bahas pada khotbah saya yang sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat dan menonton khotbah ini, saudara nanti bisa tonton. Ya, dalam ibadah khotbah saya sebelumnya di bulan Maret minggu kedua. Dalam 5 poin yang pertama yang saya bahas kemarin, kita ulang sebentar ya. Anak-anak itu yang pertama mudah percaya, tidak independen ya, bergantung kepada orang tua, ya sepenuhnya bergantung pada orang tua. Yang kedua, yang ketiga, bahwa anak-anak itu selalu mau belajar ya. Banyak tanya, kepo, karena apa? Mereka merasa gak punya apa-apa. Mereka begitu ingin belajar lebih lagi. Ya, yang selanjutnya yang keempat, bahwa anak-anak itu selalu mengikuti orang tuanya, follow the parents ya, mengikuti orang tuanya. Sekalipun banyak orang-orang di sekelilingnya, tapi anak-anak itu pasti belajar dari orang tuanya. Dan yang kelima, bahwa anak-anak itu gampang untuk mengampuni ya, melupakan, mengampuni. Nah, kita belajar pada poin yang keenam, anak-anak itu sikapnya seperti apa sih? Ternyata di sini kami pelajari bahwa sikap anak-anak itu tuh selalu bergairah, exciting. Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, misalnya saudara pergi ke kantor, ke toko, ya, atau pergi dalam waktu yang mungkin ya cukup lama, ya. Nah, ketika saudara pulang, maka anak saudara yang kecil itu akan menyambut saudara dengan bergairah. Betul nggak? Sukacita, papa pulang, mama pulang, kan gitu kan. Kalau kami dulu ada jokes gitu kan. Papa pulang bawa uang sekeranjang, kan begitu kan. Wah, seneng banget gitu ya. Pokoknya anak-anak itu bergairah. Nggak pernah nyambut orang tua begini lemes begitu, nggak pernah ya. Kecuali anaknya sakit mungkin begitu ya. Tapi dalam keadaan normal, anak-anak itu akan bergairah, begitu exciting, sukacita, jingkrak-jingkrak, ya semangat. Nah, Tuhan juga mau
kita sebagai anak-anak Allah memiliki sikap seperti ini. Sikap yang semangat, exciting, sukacita, jingkrak-jingkrak, saudara ya. Makanya kadang saya bingung kalau kita misalnya nih waktu ibadah onsite kan, waktu kita muji Tuhan, ya orang ada yang lompat-lompat, ada yang mengangkat tangan, berekspresi dan segala macam. Tapi ada orang yang diem, diem tanpa ekspresi, saudara. Karena mungkin mereka tidak mengerti bagaimana bersikap ketika kita menyambut Tuhan, menyambut kerajaan Allah tersebut. Nah, dengan hal ini saya ingin mengajarkan kita memiliki sebuah sikap yang luar biasa sama seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak kecil pada umumnya. Ketika mereka menyambut kedatangan orang tua mereka punya sikap yang excellent. Mereka punya sikap sukacita, mereka bergairah dan jingkrak-jingkrak. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sekalipun ibadah kita online, sekalipun pujian penyembahan kita online, ayo sikapnya tetap excellent. Amin. Sikapnya tetap semangat. Ya, kalau lagunya sukacita ya kita ikut bersukacita, ikut bertepuk tangan, mungkin kita ikut melompat sekalipun di rumah. Ya, jangan kayak seperti nonton film menjadi gitu kan, ya nggak ada ekspresi gitu ya, liatin yang WL, liatin yang singer lagunya, ya cuma dibaca doang gitu kan, ya, teksnya muncul cuma dibaca, ya nggak ikut nyanyi, mungkin nggak ikut nyembah. Jangan memiliki sikap seperti, tapi miliki sikap yang ekspresi, di mana kita sungguh-sungguh waktu kita menyambut Tuhan, menyambut hadirat Tuhan, menyambut kerajaan Allah, kita punya sikap yang luar biasa. Amin. Ya. Nah ini adalah sebuah sikap yang luar biasa. Dalam Wahyu 2 ayat keempat, saya akan bacakan bagi kita. Di situ dikatakan, Tuhan mencela jemaat yang ada di Efesus. Kenapa dicela? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya. Tuhan mau kita memiliki kasih yang semula. Kalau dulu waktu pertama kali bertobat kita begitu antusias, kita begitu lapar, kita begitu bergairah sama Tuhan. Kenapa hari-hari ini kita nggak lagi semangat? Kenapa kita hari-hari ini nggak lagi bergairah lagi? Kenapa kita begitu memble? Kenapa kita begitu lemes gitu, kayak orang nggak punya pengharapan? Harusnya kita selalu bergairah. Kita harus pelihara kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Karena apa artinya kita ibadah, apa artinya kita berdoa, melakukan aktivitas rohani, kalau tidak ada kasih yang membara kepada Tuhan. Maka semua itu hanya sebuah rutinitas agamawi. Tuhan gak mau kita melakukan rutinitas agamawi tanpa memiliki kasih, ya, memiliki sebuah sikap kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ayo, hari-hari ini, kalau mungkin hari ini kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula, kita perlu memunculkan kembali. Kita minta sama Tuhan, akui sama Tuhan, aku sudah kehilangan gairah, aku sudah kehilangan semangat, aku sudah nggak bergairah lagi sama Tuhan. Ya ibadah cuma biasa-biasa aja, apalagi online, ya udahlah, ya semakin parah gitu kan. Tapi hari ini kita harus memiliki sebuah gairah, memiliki cinta kepada Tuhan, yang menyala kepada Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah mencintai kita. Bayangkan saudara, kalau Tuhan cintanya tiba-tiba redup kepada kita, apa yang terjadi? Game out kita semua, nggak ada artinya. Tapi cinta Tuhan terus menyala, ya. Cinta Tuhan itu terus menyala, nggak pernah hilang, kasihnya nggak pernah hilang. Ayo kita juga memiliki sebuah sikap seperti ini. Kasih kita terus menyala kepada Tuhan, bergairah kepada Tuhan. Waktu kita menyambut Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, ya, dalam doa kita, ya, dalam pembacaan firman kita bergairah, kita begitu bersemangat, kita begitu bersukacita. Karena kita tahu Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Nah yang ketujuh, kenapa anak kecil itu mereka begitu bergairah? Saya menemukan di sini ada korelasinya antara poin ke-6 dan ke-7. Kenapa anak kecil itu begitu bergairah ketika mereka menyambut orang tuanya? Karena yang poin ke-7 mengatakan, karena anak kecil itu mengerti bahwa dia sangat diingini dan dia sangat dikasihi oleh orang tuanya.
Saudara perhatikan, bahwa anak-anak itu mengerti bahwa mereka diingini, bahwa mereka dikasihi oleh orang tuanya. Jadi kita nggak bisa membohongi ya anak-anak itu, karena mereka mengerti. Mereka sangat bergairah, mereka sangat bersuara, papa pulang. Kenapa? Karena kita memang sayang, kita rindu sama dia. Sehingga waktu kita datang, dia sangat menginginkan kita. Nah, kita harus memiliki mental seperti ini, bahwa kita mengerti, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita diingini oleh Tuhan. Kita ada bukan sebuah kebetulan. Kita ada bukan sebuah kecelakaan. Anak Bapak Ibu Saudara ada bukan sebuah kebetulan. Tapi karena saudara mengingini. Makanya kalau orang menikah, mereka akan ditanya, kamu ingin punya anak berapa? Ya kan? Ya ada yang bilang 1, cukup. Ada yang bilang 2. Ada yang bilang terserahnya. Ada yang bilang 12. Ya terserah masing-masing. Tapi itu yang mereka ingini, mereka inginkan. Mereka usahakan bagaimana bisa memiliki anak. Bagi mereka yang susah mendapatkan anak, mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan anak tersebut. Sehingga waktu anak yang mereka usahakan itu lahir, mereka begitu mengasihi, mereka begitu jaga, mereka begitu sayang dan cinta. Nah, jadi poin yang ke-7, kita harus mengerti. Anak itu mengerti bahwa dia sangat dikasihi, dia diingini oleh orang tuanya. Bapak Ibu adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu adalah pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ya. Ini kita harus mengerti dulu. Pola pikir kita harus ubah. Banyak orang tidak percaya diri menghadap kepada Tuhan. Makanya mereka tidak antusias, mereka tidak bergairah datang kepada Tuhan. Waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka berpikir Tuhan itu kejam. Ya. Tuhan itu pasti akan menghukum saya. Tuhan itu sudah muak sama saya. Kenapa mereka berpikir demikian? Mungkin mereka berpikir, saya sudah banyak melakukan kesalahan. Saya sudah banyak melakukan kegagalan. Saya sudah banyak melakukan dosa. Jatuh bangun dalam dosa. Akhirnya membuat mereka merasa tidak layak. Membuat mereka merasa Tuhan kayaknya nggak mau lagi mendengarkan saya. Tuhan kayaknya nggak mau lagi peduli sama saya. Kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya sayang kepada anak-anaknya yang nggak pernah melakukan dosa, yang nggak pernah melakukan kesalahan, yang selalu setia sama Dia, yang selalu rajin baca Alkitab, yang selalu rajin melakukan aktivitas rohani. Sementara sama saya, orang yang nggak pernah berdoa, orang yang nggak pernah beribadah, orang yang selalu hanya jatuh bangun dalam dosa, Tuhan kayaknya nggak peduli dan tidak pernah mengasihi saya lagi. Nah, inilah sebuah pemikiran yang sangat-sangat keliru, Bapak Ibu. Yesus mengasihimu tanpa syarat. Dia mengasihi engkau tanpa syarat. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk menebus engkau. Alkitab berkata, Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati, Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan waktu kita tidak melakukan dosa, bukan waktu kita tidak punya dosa. Karena manusia tidak ada yang tidak berdosa. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi saudara. Senakal-nakalnya anak kita, mungkin dia sudah membuat kesalahan, membuat pelanggaran. Ya Bapak Ibu pasti, namanya anak pasti ada kan, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Mungkin waktu masih kecil mereka menjatuhkan gelas, piring, apalagi melakukan kesalahan lah. Ya melukai dan segala macam. Apakah kita pernah bilang, aku mulai saat ini sebagai orang tua mencoret kamu dari kartu keluarga. Saya tidak anggap lagi kamu sebagai anak. Karena apa? Kamu sudah menyusahkan saya. Melakukan pelanggaran, mecahkan piring, mecahkan gelas. Nih saya hitung ya, berapa piring, berapa gelas. Ya, kamu ganti ya. Nggak ada orang tua seperti itu. Mau senakal-nakalnya anak kita, maaf ya, mau sebejat-bejatnya anak kita, kita sebagai orang tua yang normal akan tetap mengakui, akan tetap mengasihi bahwa engkau adalah
anakku. Bapak Ibu, apapun kondisi kita hari ini, yakinlah bahwa Allah mengasihi engkau. Dia cinta engkau. Mungkin kau hari-hari ini mungkin merasa jauh dari Tuhan. Mungkin hari ini kau merasa engkau sudah melakukan banyak pelanggaran dosa. Tapi saya mau katakan, engkau tetap dikasihi. Allah tetap mengasihi engkau. Bapak Ibu, ingat bagaimana kisah anak yang hilang. Ya. Anak yang bungsu dan sulung. Yang bungsu berkata, berikan aku warisan. Dikasih, karena orang tua sayang sama dia. Habiskan semua harta warisannya. Dia pesta pora, bermain sama pelacur, mabuk-mabukan, hancur hidupnya. Hancur. Benar-benar hancur. Sampai makan aja gak bisa. Mau makan makanan babi juga gak dikasih. Tapi anak ini ingat kepada bapaknya. Saya percaya apa yang dia ingat tentang kasih bapaknya. Dia ingat. Ya, dia bilang, aku akan kembali. Ya, gak apa-apalah. Mungkin dia berpikir ya, gak apa-apalah. Gak dianggap sebagai anak lagi, gak apa-apa. Gue kerja aja jadi pegawai bapak gue, gak apa-apa. Yang penting gue bisa makan. Waktu dia pulang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau sudah baca dalam Lukas 15. Itu bapaknya menunggu anaknya pulang. Karena bapaknya begitu mengasihi dan merindukan dia. Begitu anaknya kelihatan dari jauh, apa yang terjadi? Sebuah drama terjadi ya. Bapaknya berlari, teng, teng, teng. Berlari. Mungkin dia teriak, anakku. Kan begitu kan? Datang anaknya juga berlari, teng, teng, teng. Kayak film India, saudara. Nah, langsung bilang, Bapakku. Berpelukan. Dia nggak bilang, dasar anak kurang ajar, ya, udah ngabisin harta orang tua, berani-berani lagi kamu pulang. Nggak bilang begitu. Dia bilang begini, sini pegawai, ambil pakaian yang paling bagus, kasih, sepatu, kasih, apalagi? Cincin, kasih. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita pesta. Ya. Sembeli lembu yang terbaik, yang tambun. Adakan pesta. Lihat betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Bapa itu luar biasa. Kepada anak yang terhilang. Dia tetap mengasihi. Nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa di sini anak yang hilang ini, dia mengerti bahwa dia dikasih, dia disayangi oleh Bapaknya. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Kalau kita mengerti Bapak Ibu, bahwa kita selalu dikasih, kita selalu disayang sama Tuhan. Kita gak pernah dibuang, kita gak pernah ditinggal oleh Tuhan, kita gak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, mungkin kita sedang jatuh, kita mungkin sedang jauh hari ini. Tapi kalau kita ingat tentang bahwa aku ini anak yang dikasih, saya percaya kita akan cepat datang sama Tuhan. Kita akan cepat kembali kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku diampuni. Terima kasih aku dikasihi. Maka saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan bergairah. Kita begitu bersemangat sama Tuhan. Karena apa? Kita dikasihi. Kita disayang. Padahal kita sudah melakukan pelanggaran. Kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi dia tetap menerima kita ketika kita datang sama dia. Dia tetap mengasihi kita ketika kita datang mendekat kepada dia. Dia tetap menerima kita. Dia tidak menolak kita. Dia tidak membuang kita ketika kita datang kepada dia. Itu sifat anak yang luar biasa. Jadi ayo Bapak Ibu bergairah. Amin. Waktu ibadah bergairah. Senang. Ya. Sekali-sekali Bapak Ibu bolehlah nanti lihat ibadah sekolah minggu ya. Kalau nanti sudah ibadah onsite. Lihat bagaimana anak-anak itu memuji Tuhan. Ya. Wah, dia lompat-lompat. Girang. Apa? Karena mereka senang, sukacita. Karena mereka merasa bahwa saya dikasihi. Saya disayangi. Saya diinginkan. Bukan sebuah kebetulan. Amin. Waktu kita mengerti bahwa kita dikasihi, disayang, dicintai oleh Tuhan. Oh,
kita akan berbeda kalau datang sama Tuhan. Kita akan bergairah, kita akan bersemangat, kita akan jingkrak-jingkrak, kita akan bersuka cita selalu. Karena apa? Oh, saya dikasihi, aku disayangi, aku diampuni, aku diterima. Amin. Itulah kasih Bapa yang sempurna atas kehidupan kita. Yang ke-8. Sifat anak-anak ini ternyata yang ke-8 itu suka menghayal, Bapak Ibu. Atau dengan kata lain suka berimajinasi. Ya, betul. Ya. Film-film Hollywood ya, banyak menampilkan film-film untuk anak-anak dan sifatnya itu film-film fiksi. Ya, hayalan. Ya. Pokoknya film-film yang wow, luar biasa lah gitu ya. Tidak masuk akal gitu kan. Tapi itulah anak-anak. Mereka suka menghayal ya. Apa saja dihayal, mainannya lah. Wow, menghayal. Terbang. Bahkan saking hayalannya ya, kita harus dampingi juga kadang-kadang ada sebuah kejadian yang tidak baik ya. Ketika anak-anak itu, makanya Bapak Ibu tolonglah supaya anak-anak kita tuh menonton film yang sesuai dengan umurnya gitu ya. Bukan ada karena saking menghayalnya, mereka ingin menjadi superhero ya. Mereka ingin menjadi Superman karena mereka nonton Superman kok bisa terbang dengan hanya pakai apa tuh kain kan begitu kan. Akhirnya dia tiru, dia menghayal juga jadi Superman, dia tiru, dia pakai kain, dia terbang dan dia mulai melompat dari lantai yang tinggi. Apa yang terjadi? Nggak terbang, mati. Nah, itulah anak-anak menghayal, berimajinasi dalam pikirannya. Nah, apa yang sisi positif yang perlu kita ambil dari menghayal ini? Firman Tuhan katakan kita harus mengelola pikiran kita. Dalam kitab Kolose 3 ayat kedua dikatakan gini, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang berasal dari kerajaan sorga. Yang dahsyat. Ya, yang di luar nalar manusia biasa. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 7-8. Kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan deh untuk kita ya. Ayat 8-nya ya, Filipi 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, ayo kelola pikiran kita hari-hari ini, biarlah kita memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang di atas. Biarlah kita memikirkan hal-hal yang luar biasa. Kita memikirkan apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, patut dipuji, yang mulia, yang manis, hal-hal yang dahsyat. Itu kita pikirkan. Jangan pikirkan perkara-perkara negatif. Jangan pikirkan hal-hal yang kotor dan najis. Tapi pikirkanlah hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menghasilkan sebuah tindakan. Kalau kita berpikirnya kerdil, kita berpikirnya cetek, maka ya apa yang kita lakukan juga begitu. Tapi kalau kita berpikirnya besar, kita berpikirnya luar biasa, maka yang kita kerjakan juga hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Ya. Amsal mengatakan dalam serupa ayatnya. Katakan demikian bahwa sebagaimana dia berpikir, demikianlah ia. Ya, sebagaimana dia berpikir, demikianlah jadinya ia. Jadi apa yang kamu pikirkan? Jadilah seperti itu. Ya, kalau kamu berpikir kamu orang yang susah, kamu orang yang sering gagal, kamu berpikir kamu orang yang tidak mampu, kamu berpikir kamu orang yang selalu kurang beruntung, maka terjadilah demikian. Tapi waktu kamu berpikir kamu orang hebat, kamu orang luar biasa, kamu orang pintar, ya, kamu orang yang dahsyat, itu akan terjadi.
Kalau nggak salah pernah dibahas dalam doa pagi ya, tentang bagaimana seorang petinju ya, untuk mengerahkan tenaganya yang hebat itu diberikan sebuah pemikiran yang baik. Waktu diberikan pemikiran yang kurang baik, maka tenaga yang dia keluarkan itu tidak maksimal. Ya, waktu dikatakan, oh kamu pikiran kamu mah dikatakan tenaga kamu nggak ada apa-apanya, kamu mah nggak bisa, nggak mampu, maka tenaga yang dikeluarkan itu sangat sedikit sekali. Tapi waktu dia dimotivasi, diberikan sebuah perkataan dalam pikirannya bahwa kamu hebat, kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa melakukan yang dahsyat, mungkin seperti itu kan, maka tenaga yang dikeluarkan itu bisa maksimal. Jadi pikiran ini sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita percaya. Jadi ayo pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkan apa yang baik, yang benar. Ya. Dan saya percaya bahwa pikiran yang luar biasa itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan janji-janji Tuhan. Merenungkan perkataan-perkataan Tuhan. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, dimulai dari pikiran kita. Ya, Alkitab katakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan, merenungkannya siang dan malam, supaya perjalanan berhasil dan engkau beruntung. Jadi kita memikirkan baik-baik. Jangan berpikir tidak mungkin, berpikirlah selalu mungkin bersama dengan Tuhan. Jangan berpikir bahwa kamu selalu gagal, tapi berpikirlah bahwa engkau bisa berhasil dan beruntung. Jangan selalu berpikir engkau kerdil, engkau tidak mampu, tapi berpikirlah bahwa engkau luar biasa. Ya, berpikirlah bahwa engkau adalah orang yang hebat. Jangan berpikir bahwa engkau bodoh. Jangan berpikir mencap dirimu orang bodoh, orang yang sial dan segala macam. Tapi kamu berpikirlah bahwa kamu orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat. Ya, itulah pikiran kita. Ya, sama seperti anak, mereka suka menghayal, berimajinasi. Dan saya percaya anak-anak itu berimajinasinya sesuatu hal yang hebat, hal yang luar biasa. Saya berdoa biar jemaat di GB Petra memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang hebat, pikiran yang luar biasa. Sehingga terjadi sebuah perubahan. Amin. Perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan dalam tingkah laku kita. Karena perubahan itu dalam kehidupan kita dimulai dari pikiran kita. Seperti dalam kitab Roma dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ya, berubahlah akal budimu, pikiranmu. Ya, sehingga kita tahu mana kehendak Allah. Kita tahu mana yang terbaik, yang sempurna kita tahu. Karena kita memulai mengubah cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang ke-9 Bapak Ibu dengan cepat. Anak-anak itu ternyata memiliki sifat peduli dan tidak diskriminasi. Ya. Mereka tidak pernah diskriminasi. Mereka peduli satu dengan yang lain. Ya. Maaf nih, misalnya anak kulit putih, ya pasti gampang bergaul dengan anak kulit hitam. Iya. Kalau anak-anak itu bergaul, dia nggak lihat, kamu kulit putih, kamu keriting, kamu kulit hitam, kamu bagaimana status sosial? Enggak. Mereka bisa berpelukan, bisa bermain bersama, mereka happy bersama. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak mengerti soal namanya perbedaan. Mereka menganggap sama. Tuhan mau kita memiliki sikap ini. Artinya kita memiliki sifat mengasihi sesama manusia. Lukas 10 ayat 25 saya akan bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang terus dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ada 3 orang yang melihat seorang yang sedang terkapar karena habis dirampok, habis dipukuli. Ya, seorang imam lewat, ya mungkin terkapar di sana. Wah, ada orang nih. Susah, ada orang lagi butuhkan pertolongan. Lewat dulu. Ya, lewat dulu. Gua imam. Jangan dong, masa imam, orang hebat, jangan. Ada orang Lewi lagi. Sama, lewat, cuma ngeliatin doang. Nyebrang gitu kan, jalan. Gak peduli. Lewi, pemimpin pujian. Masa sih, lakukan demikian? Gak bisa. Tapi ada orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria ini, kok dikatakan orang yang dikatakan sih orang kafir lah gitu ya. Orang yang gak percaya Tuhan. Ya kan? Kalau imam kan percaya Tuhan. Lewi juga sama orang percaya Tuhan. Dan yang mengalami kemalangan ini adalah orang Yahudi. Karena dari Yerusalem. Tapi siapa yang menolong dia? Orang Samaria. Yang katanya orang kafir tadi. Yang katanya tadi tidak termasuk dalam kaum Yehuda. Itu yang menolong dia. Karena apa? Dia tergerak oleh belas kasihan. Nah, Tuhan mau kita juga memiliki sebuah belas kasihan kepada sesama kita. Tidak melihat apa jabatannya, apa sukunya, apa jenis kelaminnya, apa warna kulitnya, apa pendidikannya. Tidak melihat itu. Tapi kita melakukannya karena belas kasihan. Nah, Tuhan mau kita memiliki sebuah kepedulian terhadap sesama tanpa memandang ras, suku, dan apapun. Kita bisa memberikan bantuan, kita bisa memberikan sebuah support sehingga orang itu bisa tertolong. Dalam musim-musim seperti ini, dalam masa-masa sulit, masa-masa susah, Tuhan seringkali mengajar kita untuk belajar berbagi kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika saya sering buka handphone, saya melihat di situ ada kitabisa.com ya. Saya melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang menderita, ya. Tergerak hati untuk berbagi, untuk memberi. Bukan soal jumlah yang banyak atau tidak, tapi berbicara tentang hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Bahwa mereka membutuhkan bantuan. Nah, saya berdoa juga jemaat GB Petra miliki hati untuk berbagi. Bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi berbicara bahwa kita memiliki sebuah belas kasihan kepada sesama kita. Tanpa memandang ras, suku, agama, dan apapun. Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan menguasai hidup kita. Dan kita mau berbagi, kita mau menolong, kita mau apa yang bisa kita lakukan. Kita mau menolong, kita mau berbagi, kita mau membantu. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Biar kita memiliki hati seperti ini. Sama dalam Matius 25 dikatakan bahwa pada hari terakhir, pada hari penghakiman Tuhan akan mengumpulkan mana kambing, mana domba. Siapakah kambing, siapakah domba? Kambing mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli sama orang-orang yang hina, sama orang-orang yang dipenjara, sama orang-orang yang lapar, yang sakit dan segala macam. Mereka nggak peduli. Tapi mereka yang domba adalah mereka yang peduli terhadap mereka yang miskin, yang lapar, yang terpenjara. Ya, mereka melakukan sesuatu sampai mereka bilang, kapan kami melakukannya? Kata Tuhan, apapun yang kamu lakukan untuk salah satu orang yang hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Ya. Bapak Ibu, ayo. Di tengah masa sulit, masa susah, memang kita sedang membutuhkan juga. Tapi mari kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap sesama. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita bantu. Saya percaya waktu kita melakukan ini, ya, belas kasihan kita berikan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Dan yang ke-10 yang terakhir, seorang anak kecil itu, dia akan merasa aman, dekat dengan orang tuanya. Ya, bagaimanapun juga
seorang anak pasti dia akan merasa aman dekat dengan orang tuanya. Nah, Tuhan mau hari-hari ini saudara menaruh rasa aman saudara hanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62, saya akan bacakan bagi kita semua. Perasaan tenang dekat Allah, ini itu pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bapak Ibu, menurut kita mungkin tempat paling aman dan nyaman itu adalah di rumah, di kantor mungkin, pas liburan di hotel, mungkin ada tempat-tempat khusus. Tapi ketahuilah bahwa hanya ada satu tempat yang paling aman dalam kehidupan ini, yang paling nyaman, yaitu waktu kita dekat dengan Tuhan. Daud juga merasakan hal yang demikian. Daud adalah seorang raja, dia memiliki istana yang hebat, dia memiliki anak buah yang banyak, dia memiliki pasukan yang hebat, dia memiliki sebuah kota yang besar, kota yang ada tembok perlindungan segala macam, ya, di mana musuh susah untuk menyerang. Ya, dia memiliki anak buah yang luar biasa. Tapi Daud berkata apa? Bahwa hanya pada Allah saja aku tenang. Daud mengerti bukan istana yang bisa memberikan dia ketenangan dan keamanan. Bukan prajurit-prajuritnya yang banyak, yang hebat, yang bisa memberikan dia keamanan dan ketenangan. Bukan harta, jabatan, kekayaannya yang bisa memberikan dia keamanan dan kenyamanan. Bukan kehebatannya. Tapi dia mengakui bahwa dia akan merasa tenang, dia akan merasa nyaman hanya ketika dia dekat dengan Allah. Dia mengatakan bahwa Allah adalah gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng. Kenapa dikatakan gunung batu, Bapak Ibu? Daud ini seorang prajurit biasa bertempur. Dan kalau di sana itu kalau bertempur itu di daerah yang tandus, kering, ya, gurun pasir dan segala macam. Dan mereka yang bertempur itu biasanya mereka mencari perlindungan dari para musuh itu terhadap gunung batu. Karena di sana mereka akan mengalami sebuah keluputan, mereka akan mengalami sebuah perlindungan. Bahkan Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu, dia berlindung di mana? Di gunung batu. Makanya dia menyebutkan, kalau saudara baca nanti ya di 1 Samuel atau kitab Samuel atau ya kalau nggak salah kitab Samuel katakan, dia menyebut itu sebagai gunung batu keluputan. Kenapa? Karena waktu itu dia dikejar-kejar sama Saul dan dia mengalami sebuah keluputan di dalam gunung batu itu. Nah, di padang gurun juga itu seringkali ada badai, Bapak Ibu. Ya, badai yang begitu hebat sehingga mengakibatkan itu banyak gunung-gunung pasir itu berpindah, Bapak Ibu. Ya, berpindah karena ada badai yang begitu kuat. Nah, orang kalau berlindung pada gunung pasir pasti keangkat, ya. Pasti kebawa sama angin. Nggak selamat. Tapi karena di sana ada gunung batu, maka angin sekencang apapun, angin sekuat apapun tidak akan bisa menggoyahkan mereka. Menggoyahkan orang yang berlindung pada gunung batu. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Ayo, taruhlah tempat kehidupan kita, kenyamanan kita, keamanan kita bukan pada hal-hal yang lahiriah, yang duniawi, yang sifatnya sementara. Jangan taruh rasa aman kita kepada rekening kita. Jangan taruh rasa aman kita kepada harta kita. Jangan taruh rasa aman kita kepada karir dan pekerjaan kita. Tapi taruhlah rasa aman kita hanya kepada Tuhan, Sang Gunung Batu yang menjadi perlindungan, yang menjadi kota benteng dalam kehidupan kita. Waktu kita menaruh hidup kita hanya kepada gunung batu kita itu, kepada Kristus, disitulah hidup kita akan tenang dan nyaman. Sama seperti anak kecil ketika mereka menangis, ketika mereka rewel, ketika mereka sedang merasa gundah gulana, mereka merasa nggak enak, maka apa yang terjadi? Mereka akan merasa nyaman ketika mereka digendong, ketika mereka dipeluk, ketika mereka dekat dengan orang tuanya.
Apapun keadaan kita hari-hari, mungkin kita sedang gundah gulana, kita sedang mungkin stres, kita sedang mungkin mengalami sebuah depresi, kita sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat, kita merasa nggak aman, nggak nyaman. Ini waktunya kita berlari kepada Sang Gunung Batu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan keamanan, yang memberikan sebuah jaminan, yang membuat hidup kita tidak akan pernah goyah. Karena sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hal-hal yang tidak baik yang sedang menyerang kehidupan kita, selama kita ada dekat dengan gunung batu kita, itu Tuhan Yesus Kristus, maka di sana ada keamanan, ada kenyamanan, ada keselamatan di sana. Biarlah kita memiliki sikap seperti ini. Waktu kita memiliki sikap seperti ini, hidup kita tidak akan pernah goyah, karena kita menaruh hidup kita kepada gunung batu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan ini menutup khotbah pada hari ini. Kita sudah belajar, ya, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-6, bergairah, mencintai Tuhan lebih lagi, ya, bersemangat karena kita mengerti. Yang ke-7, ya, kita diingini, kita memiliki sikap percaya bahwa kita dikasihi, disayangi, sekalipun kita sudah melakukan kesalahan ataupun dosa. Yang ke-8, berimajinasi, suka menghayal, pikirkan perkara di atas, yang baik, yang positif, ya, pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Ya, yang ke-9, peduli terhadap sesama, tidak diskriminasi, apapun latar belakangnya, apapun ras, agama ataupun suku, kita belajar menolong, membantu waktu kita tergerak dengan belas kasihan. Dan yang 10 yang terakhir, aman. Taruh hidup kita dekat dengan Tuhan, kita akan aman. Ya, masa-masa COVID, masa-masa hal-hal yang tidak baik, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan aman, karena Dia gunung batu perlindungan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari Minggu ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami. Aku berdoa biar umat-Mu dipulihkan, disembuhkan, dibaharui pola pikir semuanya, Tuhan. Biar sikap-sikap ini kami miliki, Tuhan, sebagai anggota kerajaan Allah. Kami percaya, Tuhan, kami akan bergairah menyambut Tuhan dalam ibadah-ibadah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami mengerti bahwa kami dikasihi, kami itu diinginkan, kami itu disayangi, dan itu yang membuat kami bergairah begitu bersuka cita ketika kami datang menyambut Tuhan. Dan kami juga mau memelihara pikiran kami, yaitu pikiran Kristus. Kami juga mau, Tuhan, memiliki kepedulian terhadap sesama, membantu, menolong, memiliki belas kasihan kepada sesama, dan kami juga menaruh rasa aman kami, perlindungan kami hanya kepada Tuhan gunung batu kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau melepaskan mereka yang sedang terikat. Engkau juga yang memulihkan kehidupan kami, ekonomi setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Berikan iman pada mereka, percaya. Terima kasih, berkati gereja ini, berkati umat-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah kami, mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah ini. Berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan berkat, Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.